Assalamualaikum teman-teman, video kali ini kedatangan smartphone flagship dari Samsung yang beberapa hari kebelakang sudah menjadi perbincangan hangat karena memang ada beberapa fitur yang menjadi unggulan di flagship itu. Ini adalah Samsung S10. Pertama saya pegang terasa beda untuk bodi Samsung S10 ini. Bodi smartphone yang kokoh dilapisi metal dengan finishing chrome membuat S10 semakin mewah. Di bodi belakang dibalut glass yang berwarna putih dan juga ada warna varian hitam. Dari bodi memang terlihat lebih besar, tapi ketika kita pegang S10 ini serasa nyaman banget di tangan karena hanya memiliki berat 157 gram saja. Ringan kan? Ketika dinyalakan kita langsung melihat Infinity O Display atau kamera depan yang tertanam di layar seperti ini. Ini pertama di smartphone yang menggunakan teknologi Infinity O Display. Sepertinya ini bakal menjadi gaya tren smartphone di tahun mendatang. Untuk display memiliki layar 6,1 inch dengan rasio 19:9. Tipe layar Dynamic AMOLED inovasi terbaru dari Samsung bakalan menjadi pengalaman berbeda saat kita nonton di layar ini. Apalagi resolusi Quad HD Plus 3040x1440p, warna dan ketajaman objek akan lebih detail. Ditambah lagi S10 telah support dengan Dolby Atmos 3D Sound dengan stereo speaker by AKG. Ini sangat melengkapi kebutuhan para pengguna S10 nantinya. Tidak usah khawatir dalam kondisi panas atau hujan, kita bisa menggunakan S10 ini tanpa ragu karena Samsung mengklaim S10 memiliki sertifikasi IP68 Water Dust Resistant. Tidak lupa juga S10 punya asisten yang diberi nama Bixby. Apalagi prosesor S10 ini ditenagai oleh Exynos 9820 dengan teknologi manufaktur 8 nanometer. Untuk GPU-nya diperkuat oleh Mali G76 MV12 yang pastinya akan lebih powerful untuk mengolah visual. Apalagi game-game sekarang memerlukan GPU yang sangat bagus untuk dapat menjalankan kelancaran sebuah game. Nah, di S10 ini sudah pasti dilibas semuanya. Untuk memori RAM dilengkapi 8GB dan internal 128GB. Selain itu, S10 telah dilengkapi Ultrasonic Fingerprint on Screen. Teknologi ini jauh lebih baik dibandingkan smartphone yang sebelumnya punya screen on display seperti ini. Teknologi di Samsung, kecepatan dalam membaca sidik jari lebih cepat. Cukup dengan menyentuh saja, maka ini sudah berfungsi dengan baik dan nyaman. Untuk tenaga baterainya tertanam 3400 mAh. Dengan baterai sebesar ini, S10 sudah dilengkapi wireless power share yang bisa berbagi daya dengan device yang sama-sama mendukung wireless charging. Misalkan seperti Galaxy Watch, Gear Sport, dan masih banyak lagi. Kita lanjut ke fotografinya, karena memang ini yang saya tunggu-tunggu. Kamera belakang dilengkapi 3 kamera 16 megapiksel dengan aperture 2.2 ultra wide, second kamera 12 megapiksel dengan aperture 1.5, dan kamera ketiga tele 12 megapiksel aperture 2.4. Fungsinya ultra wide ini mampu menjangkau pandangan lebih luas, jadi seperti layaknya mata manusia memandang. Dan untuk lensa telefoto bisa 2 kali optical zoom untuk mendapatkan hasil foto lebih detail dan jelas. Kalian gak usah khawatir untuk kestabilan dalam pengambilan objek karena kamera ini telah mendukung dual OIS untuk wide dan telefotonya. Kalian yang belum jago-jago amat dalam mengambil gambar jangan khawatir karena Samsung Galaxy S10 ini juga telah dilengkapi Smart Composition di mana kalian akan mendapatkan arahan saat mengambil gambar. Jadi bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur Optimizer. Ini berguna banget untuk kalian yang suka posting di media sosial karena gambar yang diambil sudah memiliki optimize yang cukup buat diposting di media sosial. Apa hanya itu saja kecanggihan kamera Samsung Galaxy S10 ini? Tentunya masih ada fitur seperti Night Shoot. Nanti kita akan coba seberapa okenya fitur yang satu ini. Saya akan tunjukkan sekilas ke kalian adanya 3 mode wide, ultra wide, dan telefoto. Nah, untuk perekaman video S10 sudah memiliki teknologi Super Steady yang dimana S10 bisa lebih menstabilkan hasil perekaman video. Ini berfungsi jika merekam dalam resolusi Full HD 30 fps menggunakan kamera ultra wide dan wide dengan 50 fps. Ini juga sudah didukung 4K, jadi bisa banget nih untuk kalian yang suka ngevlog.
Oke teman-teman, ini lagi menggunakan kamera belakang dengan resolusi 1080p dan super steady-nya on. Saya sambil berjalan seperti ini, kalian bisa rasakan betapa stabilnya pengambilan video ini sambil berjalan. Oke, kalau ini resolusi 4K di Samsung S10 kamera belakang, seperti ini hasilnya. Dan steady-nya ini nggak bisa on ya kalau misalkan pengambilan 4K. Lanjut kamera depan 10 megapiksel dengan aperture 1.9. Pastinya kalian bakal penasaran dengan hasil kamera dari S10 ini. Banyak fitur yang bisa dinikmati, salah satunya ada artistic bokeh effect. Dengan fitur ini hasil bokeh terlihat dramatis. Selain itu ada 4 fitur live focus bokeh, diantaranya blur, monotone light, zoom bokeh, dan spin bokeh. Kamera depan 1080p dan ya backlight, coba backlight karena matahari ada di belakang tapi gambarnya masih tetap cerah ya sambil berjalan juga. Hei tayo, iya bis kecil Rama. Banyak fitur aplikasi yang ngebantu sekali, seperti aplikasi Add atau aplikasi Fires yang bisa kita gunakan untuk membuka dua aplikasi sekaligus. Jadi saya bisa jawab pertanyaan dari komen sekaligus browsing di Google untuk cari referensinya. Jadi hampir mirip-mirip kerja di laptop gitu deh. Selain itu juga kadang saya suka buat skrip untuk video di desktop dengan layar yang besar atau di laptop ya. Tapi di Samsung S10 ini ternyata kita bisa mengetik Word menggunakan keyboard eksternal. Jadi seakan saya bawa laptop kemana-mana dengan membawa S10 ini. Nah, kadang saya juga suka ngegambar di Photoshop atau aplikasi lainnya. S10 juga bisa menggunakan mouse eksternal sebagai pointernya. Jadi terasa lebih mudah digunakan gitu. Mantap! Oke, kesimpulan yang saya dapat untuk Samsung S10 ini, Samsung telah menunjukkan kualitas sebagai smartphone kelas atas dengan banyak hadirnya teknologi baru yang mungkin akan menjadi gaya smartphone lain di tahun yang akan mendatang. Mulai dari teknologi kamera, wireless charger, ultrasonic fingerprint, dan masih banyak lagi. Jika ingin menebus Samsung S10 ini di Indonesia harganya 12.990.000. Bisa dikatakan mahal ya. Tapi kalau kita lihat kegunaannya, yaitu bisa untuk entertainment, bahkan bisa untuk menggantikan laptop untuk bekerja. Menurut saya sih jadi sebanding lah. Ada harga,
ada kualitas. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sekilas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.